Ya, jadi Bu Adim nanti dapat pulsa 25.000 ya Bu. Nanti namanya langsung dikirimkan ke Bu Eva ya, sebagai PIC ya Bu Eva ya. PIC-nya Bu Fitri. Lupa. Oke, sebentar saya jadikan co-host dulu. Oh, PIC-nya Bu Heni. Oh iya, kita series 2 ya. Oke, selain Bu Adim, siapa lagi? Satu lagi, yuk. Yuk, ayo. Bu Adim bisa presentasi nanti pakai ini ya, tayangan ya. Bu Erma mau absen aja atau mau mendaftar nih? Belum saya tutup ini audionya. Oke, teman-teman, kalau misalnya tidak ada yang raise hand karena ini adalah andragogy approach, maka saya akan tunjuk teman-temannya. Oke, Bu Nur Rahmah. Bu Nur Rahmah, Bunda mau presentasi nanti? Ya Bunda. Dari Timika nih? Iya Bunda. Wih, dari Timika. Oke, kalau pulsa 25.000 nyampe ke Timika nggak ya? Insya Allah nyampe Bun. Oke, berarti 2 pulsa pertama ya untuk teman-teman ya. Oke, saya akan mute all. Saya jadikan dulu. Bu Nur Rahma memang suaranya agak berisik ya di situ ya? Iya Bunda, ini lagi kegiatan juga Bun. Tapi nggak apa-apa Bun. Oke, siap. Oke, saya coba akan bantu. Saya mute all dulu ya. Saya mute all dulu, kecuali co-host dan host. Dan kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Oke. Pagi ini hari kedua, hari terakhir bersama Bapak ganteng kita, Pak Dr. Rudianto, MSI. Hari ini lebih kepada interaktif ya, teman-teman nanti akan mempresentasikan beberapa produk gitu ya. Kalau Pak Rudi bilang itu adalah produk dari materi yang kemarin disampaikan ya. Kita tidak bicara benar atau salah untuk hari ini ya, tetapi nanti begitu teman-teman tayangkan, yang dari Rudi akan menyampaikan masukan-masukannya, sehingga ketika masukan itu diberikan berlaku untuk semuanya, gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa memperbaiki. Kalau yang di-upload kemarin ternyata itu kurang oke, boleh di-upload lagi nanti yang benarnya. Sehingga teman-teman nanti akan mendapatkan banyak sekali referensi di Google Drive itu, karena Google Drive-nya saya terbuka. Saya buka ya nanti. Oke, begitu ya. Ini kenapa yang oke, saya tidak spotlight dulu ya. Oke, jadi saya baru ngobrol dulu. Nah, siapa ini? Bu Nur Rahma jangan tekan apa-apa dulu ya. Ya, Bunda saya tidak jadikan co-host dulu kalau gitu. Ya, oke. Ya. Jadi kalau jadi co-host dia bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi saya tidak jadikan co-host dulu. Termasuk ini oke. Yang akan bersama kita Bu Adim sudah siap ya. Setelah itu nanti Bu siapa tadi ya? Dari Timika. Oke teman-teman, saya share screen dulu. Bu Adim, sudah siap Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah siap Bunda. Dibantu share screen lewat Bunda nggih? Ya, ini saya coba ambil yang mana ya Bu? Adim Pelita Nusantara. Oke. Saya coba ini ya. Oke, ini ya Bu. Yes. Saya opening dulu ya Ibu ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Rudianto, yang saya hormati Ibu Nurul dan tim dari PAUD Talks, serta teman-teman pembelajar PAUD yang penuh semangat dan selalu bahagia
sehat selalu. Hari ini saya mengimplementasikan apa yang disampaikan Pak Rudianto kemarin, karena kemarin saya mengakui bahwa mind map saya masih banyak di otak kiri. Saya yang instruktusional sekali, saya yang saklek, saya yang selalu overthinking ya Pak ya, kalau boleh dikatakan. Nah, hari ini saya mencoba menggali ataupun melatih otak kanan saya dengan sedikit nekat. Jujur saya nekat loh Bu, karena ini sebenarnya yang buat adalah tim. Kebetulan saya adalah penyelenggara, jadi ini adalah para pendidik kami yang kemarin langsung kita kasih tantangan, mumpung anak-anak masih ada. Jadi yang kami presentasikan hari ini betul-betul murni dari apa yang disampaikan oleh anak-anak kemarin. Jadi ini masih dalam nuansa. Kalau kami di Kudus Jawa Tengah, anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Jadi ketika masuk sekolah, maka yang dirasakan oleh anak-anak pasti akan dengan excited, semangat bercerita tentang rekreasi, tentang liburan mereka. Jadi izin Ibu bisa berkenan di share. Yang mana sayang? Yang sebentar Ibu. Yang PDF atau yang PNG? IMJ dulu Ibu, yang mind map-nya anak-anak, hasil dari kami bertanya ke anak-anak. Yeah. Gitu. Ini? Siap Ibu Nurul. Mohon maaf Pak Rudianto dan Ibu Nurul dan teman-teman, mungkin belum sempurna, tetapi kami berusaha mencoba untuk menerjemahkan apa yang sudah disampaikan Bapak Rudianto kemarin, menyikapi project based learning dengan berdasarkan mind map. Jadi kemarin guru-guru langsung searching ke anak-anak dan kami menemukan satu topik yang akan kita bahas untuk minggu depan mungkin adalah memantapkan tentang rekreasi. Ketika bertanya tentang rekreasi, macam-macam yang ada di pikiran anak-anak. Ada laut, kemudian laut diuraikan lagi apa yang kamu lihat di laut, ada kapal, ikan, pasir, berenang, dan itu anak-anak sangat excited menceritakan pengalaman mereka berlibur. Kemudian gunung dengan pembagiannya ada pohon, air terjun, dan sebagainya. Kemudian kebun binatang, museum, desa, dan kota. Dan ini sangat memberikan inspirasi bagi kami karena seharusnya tema ini kan kami masih menggunakan tematik Bapak dan Ibu. Jadi saya memberikan tantangan ke guru-guru minggu depan kita kupas ya tentang apa yang diinginkan anak-anak untuk pembelajaran RPPM untuk minggu depan. Dan hasilnya seperti ini Bapak. Memang tantangan buat guru karena berarti guru harus mencari hal-hal atau invitasi yang membuat anak-anak bisa mengeluarkan ide-idenya melalui topik-topik yang sudah dikemukakan oleh anak-anak melalui mind map di sini. Izin itu untuk mind map-nya Pak Rudianto dan teman-teman. Mungkin kalau untuk worksheet-nya memang kami belum tertata rapi ya Bu ya karena masih belajar. Berkenan Ibu Nurul untuk men-share yang satunya lagi, mohon maaf. Yang bawah iya Bu yang itu. Kalau yang atas terlalu. Nah, kemarin pertama kita membuat seperti yang disampaikan Bapak kemarin ada mobil-mobilan dan sepeda kayaknya agak jauh deh. Nah, kami mengerucutkan worksheet-nya salah satunya adalah dengan pantai. Worksheet-nya pantai, anak-anak di sini belajar tentang nama-nama benda. Di situ ada ikan, ada bintang laut, terus kemudian topi pantai. Nah, di sini nanti anak-anak memilih kira-kira kalau di pantai apa yang akan kamu bawa, apa yang kamu temukan di pantai. Kemudian anak-anak nanti menghitung, ada bintang laut, ada ikan, kemudian ada kacamata. Dan di ikan ini anak-anak selain menghitung, selain melihat warna, juga di bintang laut selain melihat warna, menghitung, mereka bisa membagi dalam kecil, sedang, besar, besar sekali. Seperti itu Bapak. Izin arahan, seperti itu presentasi singkat dari kami, Bapak dan Ibu. Semoga memberikan, kami sangat ingin ada arahan dan bimbingan dari Bapak Rudianto dan juga Ibu-Ibu pembimbing PAUD yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Oke, Pak Rudi, teknisnya apakah per orang langsung diberikan masukan, Pak? Boleh. Saya menyesuaikan saja, Bu Nurul, apakah per orang kemudian kita beri apresiasi ya seperti itu, kemudian atau juga 1-2 orang kemudian kita berikan apresiasi. Boleh. Terserah saja saya mengikuti. Siap. Oke, satu lagi ya. Tadi berarti sudah terlihat dengan jelas. Sekarang kita akan panggil dari Timika.
Bu Nur Rahma. Mangga silakan Bunda. Sudah saya unmute ini. Ya, Bunda Nur Rahma, diklik kembali sayang. Bu Nur Rahma. Saya jadikan ke host ya. Baik, Bunda. Oke, sudah. Sip. Ya, terima kasih atas waktunya, Bunda. Mangga. Yang mana ini? Yang namanya Nur Rahma, Bunda, yang PowerPoint. Oke. Oke, Nur Rahma. Bentuknya PowerPoint, Bunda. Saya stop share dulu ya biar ini. Sambil bicara Bu, mangga silakan. Iya, Bunda. Ini baru pertama kalinya Bunda ikut kegiatan ini, jadi masih awal sekali. Bunda, maaf di sini itu sudah jam 12, jadi suara di masjid kedengaran, nggak apa-apa Bunda ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, Bunda sampaikan aja sambil saya cari ini. Nur Rahma. Oke. Ketemu. Ya, sudah ketemu. Oh, di sana sudah jam berapa, Neng? Udah jam 11.57 Bunda. Ini lagi Masya dikit lagi Allah. azan Bun. Oke. Bagian timur. Baik, yang ini ya, Neng? Iya Bunda. Yuk, mangga. Ya. Langsung aja Bunda ya. Jadi di sini map-nya itu saya menggunakan tema alam semesta. Jadi di sini ada matahari, bulan, pelangi, dan bintang. Ini tuh kita menggunakan gambar supaya ada bayangan untuk anak-anak bahwa matahari bentuknya seperti ini, warnanya warna kuning, begitu pula dengan bulan. Walaupun bulannya tidak berwarna putih Bunda ya, setidaknya ada bayangan untuk anak-anak. Ini sih Bunda belum kita terapkan ke anak-anak, ini baru perencanaan. Insya Allah nanti kita akan terapkan ke anak-anak setelah mengikuti kegiatan ini Bunda. Ya, ini adalah min map-nya. Untuk yang worksheet-nya ya seperti ini Bunda. Jadi ada gambar matahari itu ada satu, nanti anak-anak akan menghitung. Nah, dan yang untuk melengkapi katanya, nanti anak-anak bisa mengisi. Sama seperti yang gambar bintang juga, anak-anak melengkapi hurufnya dan menghitung ada berapa jumlahnya. Jadi ini lebih ke kognitifnya Bunda ya. Seperti Siap. itu. Terima kasih. Ya. Oke, thank you cantik. Mangga Yanda Rudi. Di layar saya Yanda didampingi oleh dua perempuan cantik. Satunya dari Jawa Tengah, satunya dari Timika Papua. Mangga Kang. Oke, terima kasih Bu Nurul. Baik. Pertama saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk dua bunda ini dan tentunya untuk bunda-bunda ibu-ibu sekalian yang hadir di sini ya. Terima kasih, luar biasa. Tidak ada yang tidak sempurna, semuanya oke, semuanya sip ya, mantap seperti itu. Nah, Bunda sekalian, yang perlu saya sampaikan pertama adalah bahwa dalam pembuatan mind map yang paling terpenting sekali adalah terkait dengan hal prinsip dalam pembuatannya. Mind map memang serupa dengan spider web ya, serupa dengan peta konsep, dan bahkan peta konsep bisa menjadi bagian dari mind map ya, dan lain sebagainya. Tetapi hal yang paling prinsip adalah bagaimana kita bisa beranjak dari otak atau apa yang diinginkan oleh otak. Nah, seperti itu. Itu yang paling pertama sekali. Jadi, bagaimana yang tertuang di dalam atau ide yang tertuang di dalam mind map, yang tertorehkan di dalam mind map, itu beranjak dari apa yang diharapkan oleh otak kita. Seperti itu. Apakah ada yang tidak diharapkan oleh otak kita? Ada. Ketika guru punya ekspektasi seperti ini, kemudian anak memiliki imajinasi seperti ini, gitu. Karena kan biasanya orang dewasa dengan anak
suka ada gap ya dari sisi imajinasi, dari sisi mungkin ekspektasi dan sebagainya. Apa yang dibayangkan oleh gurunya adalah kosakata yang cocok, kalimat yang terstruktur. Tapi ada yang di benak anak tidak. Yang ada di benak anak tidak itu, tapi mungkin sebuah kalimat pertanyaan, mungkin sebuah kata benda, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jadi karena kita beranjaknya dari apa yang diinginkan atau yang disukai oleh otak, baik otak kita, otak anak, atau otak-otak siapapun, otak-otak itu makanannya enak banget seperti itu. Nah, maka kita akan beranjak dari sisi struktur yang sangat bebas, ya, yang sangat bebas. Jadi tidak terbelenggu dulu. Kalau misalnya kita menyusun tema, itu ada teori tema atau teori penetapan tema. Nama teorinya TFP. Jadi kalau ibu-ibu semua, bunda-bunda di sini pernah belajar terkait dengan pengembangan tema, pasti pernah kenal dengan teori pembuatan atau penyusunan tema, yaitu TFP. Term, Fact, and Principles. Jadi kalau kita menyusun tema, itu ada TFP. Kemudian ada kriteria pembuatan tema. Nah, tetapi kalau kita menentukan kosakata, kita menentukan kata, kita menentukan visualisasi tertentu dan sebagainya, di dalam pembuatan mind map tidak terbebani dengan hal seperti itu. Harus apa yang menjadi tersimpan di otak, kesukaan otak, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kemudian mind map ini sekali lagi kita bisa gunakan sendiri untuk diri kita dalam mengambil keputusan sehari-hari, ya, dalam memetakan langkah-langkah kita. Jadi pengambilan keputusan itu maksudnya langkah-langkah kita, ya, seperti itu. Nah, yang kedua, kita bisa gunakan bersama dengan anak dalam perencanaan pembelajaran. Ya, kita gunakan bisa bersama dengan anak dalam perencanaan pembelajaran. Memang untuk perencanaan pembelajaran tetap harus ada pemantiknya dulu. Pemantiknya apa? Pemantiknya macam-macam. Pemantik yang paling gampang itu adalah kalimat pertanyaan. Nah, itu pemantik yang paling gampang. Tetapi pemantik itu tidak mesti kalimat pertanyaan. Apapun yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi pemantik. Ya, visual pemantik, film pemantik, cerita itu adalah pemantik. Ya, ekspresi tubuh itu juga adalah pemantik. Ketika kita mengatakan halo gitu kan, atau ayo gitu kan, atau misalnya hore dan sebagainya, senyum, ekspresi kita dan sebagainya bisa jadi pemantik, ya, seperti itu. Ketika anak berkomentar, itu artinya anak terpantik dengan apa yang kita ekspresikan, apa yang kita katakan atau apapun yang kita lakukan, kita berikan kepada anak seperti itu. Nah, itu yang tidak kalah pentingnya. Yang ketiga, ya tentunya yang dibuat oleh anak itu sendiri, atau mind map yang nanti bisa dikembangkan oleh anak itu sendiri. Tetapi untuk yang dikembangkan oleh anak itu sendiri, kita perlu latihan. Nah, untuk membuat atau melakukan latihan-latihan ini, maka dilakukanlah kita template, worksheet, dan sebagainya. Tapi sebetulnya bukan itu yang nanti jadi tujuannya. Yang jadi tujuannya adalah mereka bisa petain sendiri, gitu ya. Jadi mereka tidak mengikuti tidak mengikuti worksheet ya atau template yang dikembangkan, tidak. Tetapi mereka bisa mengembangkan sendiri. Tapi kalau kita tidak pantik dengan template seperti itu, ya nanti sensitivitasnya atau tracknya mungkin belum bisa terjalani dengan baik. Oleh karena itu kita stimulasi dengan worksheet. Jadi worksheet itu semata-mata untuk menstimulasi. Itu yang paling penting. Nah, kemudian dari 3 hal ini, maka kita akan coba apresiasi dari apa yang tadi sudah disampaikan. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita menentukan ide. Ide pokok. Ide pokok yang fokus di tengah itu. Itu yang paling penting. Itu yang pertama ya. Gimana sih kita menentukan ide pokok yang fokus di tengah itu. Gagasan yang fokus di tengah itu. Sesuatu yang dipikirkan yang fokus di tengah itu. Atau misalnya sesuatu yang ingin dimunculkan dan sebagainya yang fokus di tengah itu. Nah, seperti itu. Nah, apa yang fokus di tengah itu? Ya apapun, dan bisa apapun, dan tentang apapun, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Seperti itu. Tapi kalau untuk anak, ya tentunya kita bisa melakukan, kita memantik mereka. Ya. Nah, ini yang fokus di tengah ini, ya misalnya ini kan rekreasi. Ya. Mungkin bisa saja dalam konteks mind map, kalau ini bahasanya kan masih menggunakan bahasa terstruktur ya. Rekreasi mungkin pasti bahasa terstruktur ini akan ambilnya dari guru dan sebagainya. Tapi mungkin bisa saja yang muncul di sini bukan rekreasi tapi piknik. Nah, mungkin bisa saja begitu ya. Nah, kalau dalam mind map itu bisa saja piknik begitu kan. Tapi persoalannya seringkali ketika kita menuliskan piknik dan sebagainya, biasanya orang yang terpengaruhi dengan teori terkait dengan tema yaitu TFP, term, fact, and principle. Term terkait dengan istilah, kata atau istilahnya.
Oh piknik itu kan nggak baku dan sebagainya. Akhirnya harus rekreasi dan sebagainya seperti itu ya. Padahal untuk pengembangan mind map sah-sah saja seperti itu. Kalau misalnya atau dalam rangka atau dalam kaitannya dengan mind map sah-sah saja. Mau nulis piknik seperti itu gitu ya dan seterusnya. Sama seperti ketika kita ngobrol. Ketika ngobrol kita berdua atau misalnya ngobrol dengan sahabat ya, sahabat kita dan sebagainya. Pasti akan muncul satu topik yang diobrolkan. Dari mulai kamu gimana sih, kamu di mana aja, iya biasa anu, oh jadi saya ingat tuh si anu dan seterusnya. Nah si anu itu bisa saja muncul jadi satu topik di sini ya dengan tidak sengaja ketika kita banyak mengeksplor terkait dengan itu. Nah artinya otak kita sudah tertarik dengan si anu itu. Nah tetapi sekali lagi ketika kita muncul ini nampaknya terkait dengan mind map dalam perencanaan ya. Jadi kalau saya lihat di sini di topik atau di apresiasi dari karya atau produknya Bu Adim ini yang rekreasi ini sebetulnya ini cocok ya kapasitasnya sebagai peta konsep ya kalau misalnya istilah lainnya adalah peta konsep dalam perancangan pembelajaran ya. Nah, saya boleh menyampaikan mind map saja dulu ya. Karena jangan sampai memang kita terjebak dengan istilah mind dan istilah konsep. Nah, jika peta konsep yang dimaksud itu adalah konsepnya itu adalah sebuah produk mind, maka dia mind map. Nah, begitu. Tapi kalau misalnya konsep di sana adalah produk terstruktur itu contohnya begini. Kalau kita baca buku, dari buku itu kan ada pokok bahasan, subpokok bahasan. Ada bab, ada subbab. Nah, ketika bab dan subbabnya itu dibuat peta, nah, itu artinya peta konsep, tapi dalilnya itu bukan dalil mind map. Tony Buzan, itu dalilnya adalah dalil Fogarty yang kemarin saya sampaikan, seperti itu. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam integrated curriculum, seperti itu. Masuk dalam integrated learning, seperti itu. Tapi kalau misalnya yang itu merupakan produk mind kita, seperti itu, yang kita menggunakan basisnya teori neuroscience, teori yang kemarin hemisfer kiri, hemisfer kanan, dan sebagainya, kertek HT yang muncul di sini terintegrasi dengan hati, pikiran, dan perasaan dan seterusnya, maka itu adalah mind seperti itu. Nah, tetapi dalam perencanaan pembelajaran untuk fokus yang pertama ini itu bisa kita pantik ya, kita bisa pantik. Kenapa? Karena tetap perencanaan pembelajaran itu kan harus based on plan ya, based on plan seperti itu. Jadi kalau tidak ada plan ya tentunya ya, itu juga tidak afdol dikatakan pembelajaran. Maka kita bisa pantik. Pantiknya apa? Pantiknya macam-macam. Kita bisa cerita dulu, cerita tentang ya di situ misalnya ada buku judulnya wisata pantai, gitu kan. Jadi bisa saja di sana rekreasi menjadi wisata karena pemantiknya adalah wisata pantai ya seperti itu misalnya. Atau bisa saja piknik dan sebagainya, terserah nanti gimana munculnya. Nah seperti itu. Nah kemudian tadi sudah bagus sekali begitu muncul ide gagasan, gitu ya, fokus di tengah. Nah, nulis di tengah, kemudian kita bisa eksplor kepada anak ya. Kita bisa eksplor kepada anak, kita bisa melakukan tantangan, challenge-nya ini dengan kalimat ya, kalimatnya atau rumusan kalimat ya, rumusan kalimat atau kalimatnya dengan pertanyaan seperti itu. Nah, itu challenge ya, seperti itu kita berikan challenge. Apakah itu kalimat provokatif, ataukah kalimat persuasif, ataukah kalimat invitatif ya, invite seperti itu, atau kalimat propose ya dan sebagainya, terserah. Yang penting itu jadi pemantik ya, seperti itu jadi pemantik. Nah kemudian akan muncul tuh kan ini itu dan seterusnya. Nah pasti yang dimunculkan ini itu dan sebagainya tuh ada yang kalimat, ada yang ini dan seterusnya. Nah itulah yang harus kita ambil atau yang kita bisa ambil dalam bentuk kata seperti itu ya. Dalam bentuk kata, dalam bentuk kosakata seperti itu yang kita akan letakkan. Ya. Tentunya kita bisa meletakkan dimanapun seperti itu. Kenapa? Dimanapun karena nanti kita juga akan menarik satu garis lengkung yang nanti menghubungkan pada kata atau kosakata itu. Dan jangan lupa menggunakan warna. Kenapa? Karena Tony Buzan dalam buku Mind Map-nya itu menggunakan prosedurnya adalah salah satunya adalah menggunakan warna seperti itu. Jadi warna itu adalah bagaimana kita bisa membantu pemrosesan informasi di dalam otak kita. Jadi kalau misalnya kita baca buku, itu pasti kita ingat halaman sekian. Tapi ketika kita memilah informasi dan sebagainya, kita bisa mengkaplingnya dengan warna, begitu kan? Oh,
saya misalnya saya teringat akan sebuah makanan, misalnya makanannya pecel. Pecel di mind map saya itu warnanya kuning ya. Kemudian satu lagi pizza warnanya merah begitu kan. Maka halaman-halaman dalam bentuk identifikasi warna dan seterusnya itu akan terkaping, akan tercluster dalam proses informasi dalam otak kita seperti itu. Nah, kemudian cabang. Nah, jadi tadi sudah ada warnanya, udah oke ya. Nah, kemudian cabang menjadi amat penting ya. Cabang itu menjadi amat penting. Ada cabang utama, ada cabang, bukan cabang pembantu ya. Kalau dalam bank itu ada cabang pembantu ya. Nah, ada semacam ranting ya. Mudah-mudahan suara saya tidak terganggu ya. Iya, ini suara Bapak baru mau saya sampaikan agak grebek-grebek gitu Pak. Benar nggak teman-teman? Iya. Oke, berarti saya harus dibantu pakai ini. Iya Bun, suaranya keresek-keresek. Oke. Ya. Saya harus menggunakan handphone. Headset ya Pak. Enggak, jadi harus pindah moda dulu. Ini karena ininya laptopnya yang terganggu. Oke, baik. Baik, sambil menunggu Yanda Rudi, teman-teman, tadi sudah ada 2 ya yang memberikan contoh produk atau hasil karyanya. Setelah ini dipersilakan Bu Rizainifa untuk siap-siap ya presentasi setelah ini. Kemudian nanti akan ada satu lagi yang menyusul. Tapi sebelum nanti ke Bu Rizainifa, ada pertanyaan dari Bu Ana Kurniati yang nanti akan dijawab oleh Yanda Rudi. Kita cek dulu suara beliau setelah ini ya. Oke, Pak Rudi menggunakan 2 ini ya, 2 perangkat. Ya. Ya, mangga Pak, sudah dijadikan co-host yang satunya juga. Ya, satunya pakai HP. Nah, cocok itu Pak. Ini ganteng beneran nih, suaranya juga ganteng. Teman-teman, kalau tidak di Pautok saya nggak berani. Kalau di Pautok saya berani. Oke, sambil menunggu beliau, ini ada Bu Ana Kurniati yang meminta Pak Rudi untuk memberikan contoh langsung perbedaan mind map dan peta konsep. Ya, karena buku yang kemarin dikirimkan ke teman-teman itu judulnya adalah peta konsep, bukan mind map. Ya, jadi biar nanti teman-teman tidak rancu. Terima kasih Bu Ana memfasilitasi pertanyaan teman-teman. Tapi kita tunggu dulu Bapak Ganteng siap untuk menjawab. Kayaknya harus nyanyi dulu deh kita. Ya, nyanyi dulu aja sambil saya memperbaiki ini. Oke, ya harus di-off-kan salah satu, Pak. Oke, teman-teman. Nyanyi apa ya? Kalau Pak Rudi itu ada satu. Ada yang bisa nyanyi lagu Surat Cinta untuk Starla nggak? Yang kalau bisa ini saya akan kasih bukan dari Pautek deh, dari saya sendiri, pulsa 50.000. Sok, yuk, coba angkat tangan. Surat Cinta untuk Starla. Siapa? Ya sudah. Ayo, raise hand, raise hand. Siapa? Bu Rini? Bu Rini mau? Jempol apa enggak? Enggak. Ih. Bu Adi mau nyanyi. Gantian yang lain, Bu. Nanti ayo gantian lain, nanti jadi artis hari ini. Nanti masuk di mind map-nya Pak Rudi nanti. Enggak, Bu. Tenang aja, kalau itu mah sudah ada satpamnya. Saya salah satunya. Oke, ada yang mau nyanyi? Enggak. Saya harus nunjuk nih. Yang biasa nyanyi itu ada beberapa orang dulu. Sebentar. Ini wajahnya tidak kelihatan soalnya. Coba deh. Bu Dewa Ayu bisa nyanyi. Suaranya dicoba.
nggak harus lagu yang tadi, itu lagu kekinian. Coba Bunda. Ih, suaranya nggak denger. Nggak denger ya? Nggak denger kita, Bu. Oke. Selain Bu Dewa, biasanya orang Bali itu suaranya oke. Lagi ini, yang sedang jalan-jalan mau nggak ditunjuk? Bu Rini, Bu Yasarini. Yasarini Pusat itu apa? Bu Widi. Lagi jalan ya? Pak Rudi kalau sudah ready langsung, Pak. Ya, suara saya masih terganggu nggak ya? Siap. Tapi satunya audionya harus dimatikan, Pak. Iya, ini dia sudah dimatikan tapi tetap. Oh, audionya Pak, speakernya di bawah kanan itu. Udah, tapi ini apa namanya dia nggak ngerespon karena hang. Oh, karena hang. Iya. Ayo gimana dong? Oke. Nah, paling keluar dulu deh. Yes. Oke. Oke, teman-teman, memang Yanda Rudi itu suka membuat kita penasaran. Oke. Tapi ini pemberitahuan aja sambil menunggu Yanda Rudi ya. Teman-teman, memfasilitasi dari keinginan teman-teman yang ingin membuat kelas literasi ya kemarin ya. Jadi evaluasi dari kelas yang pertama tanggal 1, 2, 3, 4, 5 adalah kelemahan kita di literasi. Maka Bu Sumarti selaku pegiat literasi menyatakan ACC untuk menjadi narasumber kita, dan alhamdulillah flyernya sudah kita share ya. Jadi itu bentuknya workshop. Teman-teman akan dituntun bagaimana memahami makna. Jadi kata dulu, kalimat, kemudian ada di beberapa konten, ada di akreditasi juga kayaknya ada ya. Jadi apa itu bahasa reseptif, apa itu bahasa ekspresif. Biasanya teman-teman kebingungan membedakan itu. Nah, teman-teman nanti akan diajak bagaimana menstimulasi itu, gitu ya. Jadi silakan kalau mau bergabung, flyernya sudah di-share. Dan teman-teman juga boleh mengajak yang lain. Jadi 3 hari ini memang kelasnya free. Yang mau ikut saja, mangga silakan. Nggak usah bayar, yang mau ikut saja. Tapi kalau yang mau butuh sertifikat, kami fasilitasi dengan pengganti sertifikat, nanti 25.000. Gitu ya. Jadi siapa saja boleh ikut, siapa saja boleh bergabung, tapi yang butuh sertifikat tetap kami akan fasilitasi. Begitu ya. Oke. Yanda? Ya, siap. Saya mohon maaf ya tidak memunculkan ini wajah. Siap. Oke. Mungkin suara Mangga, saja Yanda. dulu. Ya, baik. Kalau tadi mau dimunculkan kembali juga tidak apa-apa ya slide-nya. Oke, yang punya Bu Foni atau yang baru nih? Boleh, yang baru juga. Oke, siap. Ya, supaya ada visualisasinya. Karena biasanya kalau misalnya kita dalam Zoom pasti kita akan butuh visualisasi ya, seperti itu. Ya. Oke. Pak Rudi ini punya salah satu peserta namanya Bu Rizainifah yang baru saya share. Mangga Pak. Iya, baik. Ini apa namanya sesuatu yang sangat unik ya, menarik nih. Keren banget kan, seperti itu. Bagus ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan ide atau gagasan fokusnya ya, ide atau gagasan fokusnya itu terkait dengan sapi. Nah, jika ini posisinya adalah posisi perencanaan, ya, jika ini posisinya dalam posisi perencanaan, maka cabang-cabang utama, nah contoh cabang utama itu ya ini kulit sapi, kotoran sapi, daging sapi, kemudian kandang, kemudian penangkaran, susu, makanan sapi, jenis-jenis sapi, ini cabang utama. Nah, cabang-cabang yang pendukungnya ya, cabang-cabang pendukungnya ya, semacam ranting dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya ini ada di isi dari misalnya contoh kulit sapi ya. Di kulit sapi ini kan ada 2 cabang
yang apa namanya anaknya ya, boleh dikatakan demikian. Ini ada terkait dengan pengolahan kulit untuk material dasar, pengolahan kulit untuk makanan seperti itu. Kemudian dari pengolahan kulit untuk material dasar, ini ada sistem pengolahan dasar, ada sistem pengolahan lanjut. Nah, ibu-ibu sekalian, terkait dengan sapi ini ya, ini sebetulnya lebih cenderung kepada peta konsep ya seperti itu. Kenapa? Karena tapi bagus, saya suka ya, saya suka ini ilustrasinya bagus sekali seperti itu. Tapi inilah kaitannya dengan peta konsep seperti itu. Kenapa? Karena ciri atau karakteristik peta konsep itu terstruktur gitu ya, terstruktur by reference seperti itu ya. Jadi terstruktur by reference. Tetapi kalau mind map itu kecenderungannya ada yang terstruktur, tapi juga kecenderungannya banyak yang tidak terstruktur. Ya, kenapa? Karena orientasinya kepada mind seperti itu ya, kepada mind. Jadi kalau misalnya kita mau pergi belanja, ya misalnya belanja seperti itu, ada orang yang meletakkan cabang utamanya kalau di Bandung nih ya, kalau di Bandung tuh kalau ibu-ibu ya, kalau sudah pengen belanja itu pilihannya pasti banyak banget. Yang pertama mungkin muncul pasar baru, yang kedua itu mungkin muncul bukan pasar baru ya, tapi apa sih namanya tuh? Semacam yang apa namanya ya yang semacam menyediakan bahan-bahan atau pakaian-pakaian yang inilah apa namanya sisa ekspor dan sebagainya ya seperti itu misalnya gitu ya factory outlet factory outlet mungkin ada orang yang langsung kepada pasar baru, ada yang mungkin factory outlet, tetapi yang terstruktur belanja itu bisa saja tidak demikian. Yang terstruktur adalah belanja. Mungkin cabang utamanya ada yang terkait dengan lauk pauk ya, atau apa namanya belanja makanan, ada yang terkait dengan belanja sandang ya, pakaian dan sebagainya, ada yang terkait dengan belanja apalagi seperti itu. Nah, biasanya yang terstruktur ya berdasarkan referensi atau berdasarkan konsep dan sebagainya, maka dia akan menstrukturkannya berdasarkan konsep atau berdasarkannya struktur pengetahuan. Nah, jadi makanya disebutnya juga peta konsep. Jadi berdasarkan konsep. Nah, jadi kalau misalnya peta konsep dalam artian peta konsep yang bukan main basisnya ya, peta konsep yang bukan main basisnya, tapi basisnya adalah konsep, menggunakan konsep teorinya itu adalah teorinya Fogarty ya, semacam Webbit namanya, di teori Fogarty ada bagian namanya Webbit. Nah, itu basisnya adalah konsep, strukturnya itu adalah konsep seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya misalnya kita pernah baca modul ya, modul itu biasanya ada peta konsep. Modul di awal modul itu biasanya ada peta konsep. Nah, itu biasa ya rata-rata. Contoh misalnya modul Universitas Terbuka ya UT gitu, ada peta konsep di awal seperti itu ya. Nah, itu basisnya adalah konsep. Gitu, basisnya konsep, struktur pengetahuan. Nah, begitu ya, struktur pengetahuan, struktur materi yang itu ditentukan berdasarkan kisi-kisi, berdasarkan silabus. Nah, begitu. Tetapi kalau mind itu apa yang tersimpan dan mudah di-recall atau ter-recall berdasarkan proses informasi ketika kita merespon atau kita ya boleh dikatakan mengapresiasi sebuah stimulasi, apakah itu bentuknya ide pokok ya, gagasan pokok dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi perbedaannya adalah bahwa ketika dalam kita berbicara terkait dengan peta konsep yang benar-benar peta konsep itu pemetaannya berdasarkan struktur konsep tersebut ya, berdasarkan struktur konsep tersebut. Nah, tetapi peta konsep yang dalam artian itu adalah mind ya, seperti itu basisnya adalah mind, basisnya adalah pikiran. Ya, tentunya apa yang kita petakan di situ belum tentu terstruktur terlihat ya. Mungkin lebih cenderung acak ya seperti itu. Sama seperti ketika kita melihat sapi tiba-tiba cabang utamanya bukan kandang dan sebagainya, tapi kerupuk sapi ya. Kenapa? Atau kerupuk kulit. Nah, kerupuk kulit. Kenapa? Karena ternyata ada anak tuh yang senang banget makan kerupuk kulit. Sehingga begitu dia melihat sapi, kemudian ada visualisasinya seperti itu. Visualisasi sapi di dalam otak
mungkin tidak hanya bentuknya gambar sapi ya seperti itu, tapi bisa apapun ya, bisa apapun, bisa hanya kepala saja, bisa dikatakan sapi, kemudian bisa saja misalnya apa namanya di padang rumput yang luas sekali, kemudian sapinya di sana ada beberapa berapa ekor seperti itu, ada beberapa ekor, kemudian difoto ya. Dan kemudian itu bisa jadi visualisasi sapi ya, seperti itu. Jadi visualisasi sapinya bisa macam-macam seperti itu. Atau juga bisa hanya sebuah gambar saja, gambar menyerupai sapi. Jadi ibu gurunya di situ membuat ya dalam bentuk coretan seperti itu bisa begitu ya. Jadi banyak hal ya, banyak yang bisa kita ilustrasikan. Nah seperti itu. Nah ini apa namanya perbedaannya. Oleh karena itu, ketika kita mengembangkan mind map, maka yang perlu distimulasi adalah pikiran kita, apa namanya karakteristik cara kerja otak kita seperti itu. Jadi yang kita stimulasi adalah cara atau karakteristik cara kerja otak kita seperti itu, sehingga bisa melahirkan fokus ide, fokus gagasan gitu ya, atau titik pusat daripada ide atau gagasan itu seperti itu. Nah, berbeda dengan peta konsep yang dalam artian murni ya, murni banget peta konsep, karena peta konsep juga ada yang dimaksudkan peta konsep itu mind gitu ya, basisnya gitu ya, seperti itu. Tidak struktur konsep begitu kan. Kalau basisnya struktur konsep kan kita berarti harus lihat pada konsep tersebut. Contoh misalnya kita menentukan tema subtema ya menggunakan peta konsep. Nah, kita bisa lihat di ensiklopedi. Misalnya ensiklopedi terkait dengan tumbuhan, binatang dan sebagainya. Nah, kita bisa ambil dari situ strukturnya. Misalnya tumbuhan. Tumbuhan itu cabang utamanya apa saja misalnya seperti itu ya. Ragam tumbuhan itu. Maka kita lihat di ensiklopedinya. Di ensiklopedi ragam tumbuhan itu apa saja ya, begitu. Nah, itu apa namanya terkait dengan contohnya adalah peta konsep seperti itu. Tapi kalau misalnya mind seperti itu, mind map seperti itu, maka basis utamanya adalah pikiran ya. Basis utamanya adalah pikiran, mind-nya. Nah, begitu. Seperti itu ya. Siap. Jadi kita bisa explore begitu ya. Begitu. Oke. Berarti kalau misalnya kita mau ambil contoh nih Kang, yang di layar ini berarti namanya peta konsep. Ya, ini kalau dilihat dari karakteristiknya, ini adalah kategorinya peta konsep karena terstruktur berdasarkan konsep ya, begitu. Baik. Sangat terstruktur banget gitu kan. Kulit sapi, daging sapi, kemudian kotoran sapi dan seterusnya. Terus di sini juga ada yang terstruktur banget. Contohnya adalah misalnya dari kulit sapi, pengolahan kulit material dasar, pengolahan kulit untuk makanan. Wah, itu terstruktur banget. Nah, ini memang apa namanya mendekati struktur konsep terkait dengan sapi ya, seperti itu gitu. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya Pak Rudi. Ya. Kita coba mengajak teman-teman. Teman-teman sekarang semuanya fokus pada gambar yang tengah. Gambar yang tengah. Oke, sudah tahu ya gambar yang tengah ya. Sekarang anggap saja bahwa kita ini adalah anak-anak, siswa. Ya, gitu ya Pak Rudi ya. Kita coba bedakan. Kemudian ketika anak-anak itu diperlihatkan pada sapi, silahkan teman-teman catkan apa yang ada di pikiran teman-teman. So, di chat. 1, 2, 3. Ya, oke. Putih, beduk, besar. Terus, oke, daging, susu. Nah, apakah yang seperti ini Pak Rudi yang dinamakan sebagai mind map itu Pak? Betul sekali, seperti itu. Jadi apa namanya betul sekali. Jadi begitu kita memperlihatkan atau diperlihatkan pada sapi, apa yang ada di pikiran kita terkait dengan sapi ini. Tapi tentunya nanti bisa dipantik terlebih dahulu supaya kita benar-benar engage ya. Kita merasakan ya kita perlu fokus gitu ya, bisa fokus kepada sapi ini. Sehingga muncul tadi sesuatu yang unik-unik kan, tiba-tiba ada putih gitu ya kan, kemudian bedug seperti itu. Kok bisa ya, sapi kok nyambung ke bedug ya? Dan itu kan cepat banget. Begitu Bu Nurul bilang, apa yang ada di benak, 1, 2, 3, truk gitu kan. Nah itu karakteristik mind map banget. Kenapa? Karena di beberapa tips mind map, itu adalah salah satu langkahnya, atau langkah yang keduanya adalah lakukan dengan cepat.
seperti itu. Lakukan dengan cepat. Apa yang ada di benak kita seperti itu. Ada apa yang di benak pikiran kita. Nah, seperti itu. Nah, itulah mind gitu ya. Itulah mind gitu kan. Jadi kalau akan berbeda antara mind dengan struktur konsep. Nah, kalau struktur konsep kan sudah terstruktur banget. Bisa hasil riset, bisa hasil pengolahan secara analisis ilmiah dan seterusnya gitu. Seperti itu. Jadi itu benar gitu kan. Seperti itu. Nanti kita tarik-tarik lagi tuh cabangnya, misalnya dari beduk cabangnya apa lagi, supaya apa? Supaya bisa jadi activity. Kalau untuk perencanaan. Nah, kalau sudah tarik cabang, itu akan bisa menjadi satu activity untuk apa yang akan dilakukan bersama dengan anak-anak. Nah, itu adalah perencanaan yang menggunakan berbasis mind map gitu. Ya, silakan Bu Nurul. Balik lagi. Oke, mantap. Sekaligus menjawab ya teman-teman apa perbedaan tadi ya. Mantap, oke. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini dan nanti outcome-nya teman-teman boleh memberikan revisi ya dari yang kemarin sudah diberikan. Nah, pertanyaannya adalah Pak Rudi, teman-teman ini memang punya kelemahan di bagaimana mengurai, memantik. Jadi kalimat persuasi, kemudian ekspresi itu memang kemarin kita sudah sepakat ya, kita memang punya kelemahan itu, makanya ada workshop nanti yang akan membantu teman-teman. Nah, berikutnya artis siapakah yang akan kita tunjuk ini? Sebentar, ini ada banyak sekali. Oke, teman-teman ada yang langsung mau berbicara atau mau langsung Bu Erni, coba Bu Erni ini yang bagaimana nih? Coba Ibu Badiatul Husna, Bu. Oke, sebentar. Ini sudah terbuka, Bu Fit, sebentar. Ini punya siapa ya? Ini punya Bu Erni. Bu Erni bisa monitor, Bu? Oke. Ini sudah di-share dan sepertinya sudah jelas. Saya coba akan Bu Erni bisa Bu Erni yang nggak ada. Oke, ini orangnya nggak ada ya, Anda, tapi ini rumit sekali ya. Iya, luar biasa ini ya. Aku bingung. kita mau bahas sedikit atau kita lewatin aja dulu nih, Kang? Boleh, saya fleksibel aja. Ya, ini kan agak berbeda ya dengan tadi ya, Kang ya? Iya, betul. Ini ada cabang-cabangnya. Mungkin bisa dibahas, Kang, kalau kita buat seperti ini teh bagaimana gitu? Iya, ini karakteristiknya adalah mind map mandiri ya, seperti itu. Karakteristiknya mind map mandiri dalam artian ini bisa dikategorikan mind map ya. Kenapa? Karena salah satu karakteristiknya adalah cabangnya banyak. Seperti itu. Jadi biasanya kalau kita mengeksplorasi pikiran kita secara mandiri, itu biasanya bisa banyak cabang-cabang itu ya. Mau cabang utama, apakah cabang-cabang yang rincinya ya, ranting-rantingnya itu pasti akan banyak. Nah, semakin banyak itulah menandakan kemampuan atau mekanisme berpikir kita di dalam otak kita. Jadi mekanika biologi ya, mekanika biologi di dalam otak kita itu kelihatan banget. Jadi bisa saja sinaps-sinaps yang ada di otak kita juga begitu istilahnya begitu sangat atraktif ya, sangat memancarkan energi listriknya sangat luar biasa. Nah, kalau dilihat dari karakteristik ini sangat cocok sekali dengan mind map mandiri ya. Jadi kalau misalnya ini mind mapnya mandiri, artinya dibuat sendiri, tidak bersama dengan anak, tentunya ini bisa saja ngepas ya. Karena dari struktur kosakata yang dipilih, dari identifikasi dan sebagainya juga sangat rinci, sangat banyak ya, sangat beragam seperti itu. Nah, tapi kalau untuk ini mind map perencanaan bersama anak, ya tentunya ini luar biasa berarti kemampuan ibu gurunya ya mengeksplornya begitu ya.
Karena cabang yang banyak itu bergantung kepada kemampuan kita mengeksplor melalui kalimat-kalimat pemantik ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pemantiknya seperti itu. Jadi semakin pertanyaannya semakin berkembang dengan banyak ya, dan pertanyaan itu bisa dimaknai oleh anak dengan tepat, ya maka tentunya akan bisa banyak ya. Ini cabangnya luar biasa seperti itu. Ini juga penggunaan warnanya udah oke. Ini udah tepat sekali terkait dengan penggunaan warna. Jadi penggunaan warna menjadi kekuatan di dalam mind map ya. Dan kemudian apalagi cabangnya oke, penggunaan warnanya oke, tapi ini cenderungannya kayaknya kata lebih pasnya kategori mind mapnya yang ceritanya mind map sendiri gitu, yang dikerjakan sendiri dan sebagainya gitu. Itu menurut mungkin dari saya. Oke, siap. Saya ingin tadi satu orang peserta yang saya sudah buka slide-nya pertama, Bu Rizenifah ya, untuk menanggapi slide yang di depan ini, Bu. Karena agak berbeda dengan slide yang Ibu buat. WN, mangga disilakan. Saya sudah unmute. Oke. Ya, Bu WN, apakah kondusif untuk bisa berkomentar? Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam, mangga Bun. Ini mohon maaf, Bun, saya lagi KBL ini, Bun. Lagi mohon Oke. maaf nih, lagi diskusi. Oke. Berarti batal ya? Oke, mohon maaf ya, Bun ya. Ya, siap. Oke. Ya, kita lanjutkan ke satu orang lagi, Bu Ana mungkin. Bu Ana Kurniati, silakan menanggapi dari slide yang ada di depan, Bu Ana. Yang ini, Bu, ya? Yes. Sebelumnya saya mau nanya, Pak, kalau ini lebih ke peta konsep atau mind map ya, Pak, ya? Karena kan terstruktur, kalau melihat dari penjelasan Bapak tadi, ini terstruktur sekali. Ya. Ya, jadi sebetulnya perbedaannya yang jelas kalau dia peta konsep dalam artian peta konsep beneran, maka pemetaan terkait dengan konsepnya benar-benar dasarnya itu adalah pada struktur konsep, seperti itu. Ketika dasarnya itu benar-benar struktur konsep, seperti itu, tapi bukan main, maka itulah peta konsep dalam artian peta konsep beneran, seperti itu ya. Peta konsep beneran sama seperti yaitu ketika kita menjabarkan sebuah bab ya, pokok bahasan, subpokok bahasan dan sebagainya seperti itu. Nah, begitu. Nah, yang bisa tahu terkait dengan hal ini ya sebetulnya adalah yang membuat mind map itu sendiri, yang membuat peta konsep itu sendiri. Nah, itu Bu, seperti itu. Jadi memang saya mengenalinya apakah ini peta konsep beneran atau tidak itu saya lihat dari struktur kosakata, struktur kalimat. Kalau struktur kosakata, struktur kalimat ini saya judge bahwa oh ini lebih cenderung nih kepada struktur konsep beneran ya, konsep struktur dalam artian sebuah struktur sebuah konsep beneran seperti itu, dalam artian konsep yang dijabarkan dalam seperti materi atau bab ya, maka itu tentunya akan lebih pas dikatakan peta konsep dalam artian peta konsep muatan materi seperti itu, tapi bukan main seperti itu. Nah, gitu. Siap. Ya. Oke. Bu Dana mau berkomentar? Mau nanya, Pak, sedikit. Orang suruh komentar kok nanya. Terkait ini. Ya, silakan. Apakah fungsinya sama peta konsep dengan mind map ketika itu digunakan sebagai media pembelajaran? Ya, fungsinya bisa ada yang sama, bisa ada yang berbeda. Jadi kalau misalnya peta konsep, Tony Buzan sendiri mendeskripsikan dalam buku Mind Map itu sendiri, tujuannya tuh banyak sekali ya. Salah satu tujuan yang paling sangat potensial di Mind Map itu adalah pengambilan keputusan, seperti itu. Jadi Mind Map digunakan sebagai strategi atau teknik pengambilan keputusan. Nah, seperti itu. Kemudian selain pengambilan keputusan juga untuk pembelajaran itu bisa digunakan untuk keterampilan atau kecakapan belajar ya, skill belajar, keterampilan belajar. Misalnya mencatat efektif itu bisa dilakukan dengan mind map. Kemudian menghafal ya, mengingat secara efektif. Kemudian juga
kemampuan literasi awal dan sebagainya. Jadi tujuannya banyak sekali. Nah, tapi kalau tujuan fungsional secara umum, Tony Buzan sendiri dalam mind map-nya itu lebih menitik tekankan bagaimana ini bisa digunakan sebagai teknik atau strategi dalam pengambilan keputusan seperti itu ya, pengambilan keputusan, bagaimana kita bisa melakukan problem solving seperti itu. Jadi problem solving itu menggunakannya mind map kalau berdasarkan ya referensi dari mind map itu sendiri seperti itu. Nah, itu kalau untuk fungsional ya kehidupan. Tapi kalau untuk belajar, keterampilan belajar ya, skill belajar seperti itu, learn to learn begitu kan, belajar untuk belajar, maka mind map bisa digunakan untuk mengingat, menghafal dan sebagainya. Nah, kemudian berbeda dengan peta konsep. Peta konsep itu untuk mendeskripsikan sebuah materi sehingga materi itu mudah diterima seperti itu. Nah, peta konsep menggunakan kaidah mind map juga seperti itu ya. Sebetulnya menggunakan kaidah mind map juga, hanya karena terkait dengan peta konsep ini juga dijelaskan di teori lain yang tadi saya katakan selain Tony Buzan seperti itu, maka dalam kaidah pengembangan kurikulum, pengembangan pembelajaran itu juga ada peta konsep ya, yaitu dengan yang biasa kita dengan integrated learning seperti itu ya, integrated learning. Nah, integrated learning, integrated kurikulum dan sebagainya itu juga sama menggunakan peta konsep. Nah, tapi tujuannya adalah untuk mendeskripsikan terkait dengan muatan pembelajaran atau materi-materi tertentu sehingga mudah diterima. Diterima oleh siapa? Oleh peserta didik, dalam artian mudah diterima oleh otak peserta didik gitu. Jadi dia beranjaknya tidak pada main dulu, tapi beranjaknya pada struktur konsep, terus dibuat petanya sehingga si otaknya itu gampang nerimanya gitu, seperti itu. Jadi itu digunakan lebih spesifik. Tapi apakah ini ada kaitannya dengan mind map? Ada dari sisi konsep ya. Jadi karakteristik konsep yang sama agar gampang diterima oleh otak kita ya, dengan dibuat peta itu, maka kaidah atau karakteristik ini akhirnya sama dengan karakteristik mind map seperti itu gitu Bu. Jadi sebetulnya ada kesamaan ya dalam satu sisi seperti itu gitu penjelasannya. Oke, siap, sangat luar biasa penjelasannya. Ini Bapak dosen sedang memberikan kita pencerahan kuliah 3 SKS. Oke, yang Narudi, jadi memang map itu ya, map itu kita akui atau tidak ya teman-teman ya, ini terjadi kalau kita misalnya sedang ada kegiatan atau sedang mendengarkan, pasti oret-oretnya kita tidak terstruktur gitu kan, pakai lambang-lambang gitu ya, simbol-simbol gitu ya. Betul banget Bu Nur, jadi tidak terstruktur, oret-oret dan sebagainya. Makanya kenapa sih jangan hanya gunakan kata, tapi gunakan visualisasi dalam artian gambar. Gambar itu pemantik. Contoh tadi kan, kalau kita ngelihat langsung gambar sapi, apa yang ada di benak kita langsung tek, bedug gitu ya, tek langsung ini, tek lain sebagainya seperti itu. Nah, itu untuk memudahkan anak, karena tentunya untuk visualisasi, kalau untuk kita sih lihat tulisan sapi udah langsung kan, tapi kalau untuk anak belum bisa. Atau bisa juga icon ya, bisa juga icon. Taruhlah misalnya kita gambar sapinya itu dipasang logo Denko ya, zaman dulu itu Denko tuh kan gambarnya sapi misalnya gitu, pasti di benak anak macam-macam. Atau misalnya ada logo favorit mereka, misalnya produk, maaf ini ya menjelaskan produk ya walaupun tidak mengendorse ya, seperti itu. Tapi ini contoh yang paling mudah bisa saya sampaikan ya, seperti itu. Kalau saya tempel misalnya di situ satu icon yang paling banyak banget disukai oleh anak misalnya dari sisi makanan ya. Makanan mungkin diantaranya ada McD, misalnya gambar tempel McD dan sebagainya. Maka apa yang ada di benak anak, ada di pikiran anak itu pasti akan sangat beragam seperti itu, dan itu bisa dilakukan dengan cepat ya. Dan tidak mesti tidak mesti seperti itu, tapi kita bisa juga buat sketsa ya. Buat sketsa misalnya gambar kepala kelinci. Nah, apa yang ada di benak anak pasti akan muncul dan seterusnya. Begitu. Nah, itu pemantik dalam bentuk visual, tapi bisa juga pemantik dalam bentuk yang lain Bu Nurul begitu. Jadi misalnya kita sebelum buat satu ide fokus di tengah, kita bisa ajak teman-teman dengan kalimat persuasif. Misalnya, ayo ya, hari ini Ibu mau mengajak
kita menyaksikan sebuah film, misalnya film apa, atau ayo kita lihat tayangan ini, ayo kita lihat gambar ini, atau ayo kita lihat film yang luar biasa ini dan seterusnya. Nah, kalimat-kalimat ini akan menjadi pemantik yang memunculkan apa yang menjadi respon anak yang kemudian itu menjadi satu ide fokus di sana gitu. Seperti itu. Itu sedikit penjelasan. Siap. Oke, teman-teman di chat sangat paham, sudah paham. Oke, saya juga baru paham ya perbedaan antara mind map dengan peta konsep, ternyata terjawab ya sekarang ya. Karena di buku yang kemarin tuh Yanda, yang dari kementerian itu memang sudah keluar kata-kata peta konsep. Betul. Di RPPH kurikulum yang prototipe juga sudah keluar itu peta konsep. Jadi nanti coba akan kita implementasikan. Nah, the next ini ada Teteh cantik nih, Badiatul Husna. Bu Husna sudah saya jadikan co-host. Silakan Bu Husna untuk presentasi berikutnya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Mohon maaf Bu, saya soalnya menggunakan ini PC. Jadi pertama untuk membantu speaker, satunya laptop untuk saya menyimak materi. Mohon maaf sebelumnya. Silakan sayang. Apa suara saya bisa terdengar ya Bu? Terdengar jelas. Terdengar. Oke. Jadi saya mohon maaf sebelumnya untuk hasil tugas saya Pak Rudi. Mungkin nanti bisa dikoreksi sama-sama ya Pak. Saya juga masih belajar di sini. Jadi di sini ada peta konsep perencanaan yang saya buat itu ini berdasarkan yang sudah pernah saya aplikasikan juga di sekolah. Tentang untuk tema generalnya itu kita membuat lingkungan bermain itu ada di rumah karena mungkin ada kendala kita belum bisa tatap muka, jadi kita menggunakan tema besar yaitu bermain di area rumah bersama ayah bunda. Nah, untuk referensi bermainnya emang di sini konsep perencanaannya saya masih tidak detail seperti seperti peta konsep yang terstruktur. Di sini saya lebih mengambil dua topik yang paling mudah, yaitu bermain di kamar tidur dan bermain di taman. Nah, untuk bermain di taman ini saya memancing teman-teman maksudnya di kegiatan pagi biasanya dengan pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin kalian lakukan di taman, seperti itu. Nah, jadi bermain di taman ini nanti akan ada banyak pembahasan atau banyak kegiatan seperti contoh bermain tanah liat, messy play atau sorting flower, kemudian juga gardening seperti itu. Nah, untuk bermain di kamar tidur kita menggunakan kegiatan-kegiatan sederhana juga yang biasanya mungkin dengan melatih life skill anak-anak, misalnya dengan mana baju dan celanaku. Nah, di sini nanti teman-teman bisa dengan ide-ide kreatifnya mereka bisa memilah mana baju, mana celana, bisa membedakan seperti itu, bisa membedakan sesuai warna atau sesuai fungsinya. Kemudian untuk menyulap pakaian bekas ini lebih ke kegiatan-kegiatan recycling, recreate pakaian bekas dan ada memilah pakaian seperti itu. Mungkin di selanjutnya Nah, jadi ini untuk tadi yang baru disampaikan di awal untuk memantik ide-ide kreatif teman-teman. Mungkin sebelum kegiatan ada pertanyaan terbuka seperti ini. Apa aja ya teman-teman yang harus kita siapkan sebelum bermain? Seperti itu. Nah, ini biasanya kita juga menjadi guide untuk dari guru, menjadi panduan, maksudnya menjadi panduan untuk ayah bunda juga sebagai fasilitator yang mendampingi teman-teman di rumah. Misalkan bertanya apa saja ya aturan bermain saat di taman seperti itu, dan ketika mereka menjawab itu akan menjadi aturan yang bisa disepakati bersama saat kegiatan bermain berlangsung. Seperti itu. Terus mungkin bisa dimasukkan juga kegiatan-kegiatan literasi seperti itu. Jadi dengan mengajak teman-teman memberikan label-label kepada baju mereka, ditempel di depan lemari seperti itu. Dan ini contoh worksheet-nya. Saya mohon maaf kalau masih banyak kurang-kurangnya. Nah, ini contoh worksheet misalkan yang di slide tadi. Nah, ini contohnya bermain di taman.
ini kita bisa mengajak teman-teman bermain literasi dan numerasi di kegiatan-kegiatan seperti memilah biji-bijian, misalkan menemukan daun-daunan yang kering, kemudian membedakan mana yang kering, mana daun yang basah, seperti itu. Mungkin itu kalau dari tugas saya. Mungkin Bu Nurul atau Pak Rudi ada masukan atau mau mengomentari tugas saya yang sederhana. Ya, oke. Boleh tahu nggak, Neng, usianya berapa? Kenapa? Usianya berapa, boleh tahu? Usianya untuk teman-teman mungkin bisa di usia Bu Husna teh berapa? Oh, usia saya. Usia saya sekarang 28 tahun, Nurul. Ya, oke. Cantik ya. Oke. Yanda tadi sudah disampaikan ya secara rinci mulai dari penyusunan peta konsep sampai dengan tadi membuat worksheet ya, bahkan kalimat pemantik juga sudah disertakan. Silakan Yanda untuk memberikan masukan, komentar atau arahan. Ya, baik. Ini yang pertama tentunya saya mengapresiasi ya, ini sudah keren banget ya, sudah bagus banget seperti itu. Jadi tidak jadi masalah kalaupun misalnya di sini topik atau subtopiknya itu adalah cuma 2 ya, yaitu terkait dengan bermain di taman, kemudian juga bermain di kamar tidur. Itu nggak jadi masalah. Nah, dalam kategori mind map atau peta konsep ya, ini bisa dikatakan mind map atau peta konsep, boleh-boleh aja sih seperti itu ya. Tapi kalau secara substansial bedanya seperti yang tadi saya kemukakan. Tapi kalau untuk nyebut dalam sehari-hari ya nggak jadi masalah ya. Seperti itu nyebutnya peta konsep atau mind map juga. Nah, dalam kategori ini perencanaan, ini udah bagus ya. Ini kalau dalam kategori perencanaan, ini bisa langsung dilanjutkan dengan activity project ya, seperti itu. Jadi kenapa misalnya peta konsep atau mind map ini bisa juga dikaitkan dengan project ya, project activity ya. Kenapa? Karena setelah kita lakukan pemetaan seperti ini, maka kemudian kan selanjutnya adalah activity-activity. Di sini sebenarnya activity-nya udah muncul sih, ada gardening ya. Kemudian ada di sini adalah misalnya ada sorting flowers ya, seperti itu. Kemudian ada bermain tanah liat. Ini kan sudah activity nih. Nah, ini bisa jadi satu rangkaian project ya, project based learning, berangkatnya dari mind map ya, peta pikiran atau peta konsep yang ini menjadi inisiasi anak yang dipantik oleh guru, seperti itu. Nah, jadi ini sudah oke banget dalam kategori perencanaan. Nah, tetapi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa peta konsep sendiri dalam aktivitas yang sesungguhnya sebetulnya dikembangkan oleh individu itu sendiri, gitu ya, oleh individu itu sendiri. Makanya riset dulu atau aktivitas-aktivitas dulu ketika peta konsep ini masuk ke Indonesia justru lebih banyak pada anak-anak yang lebih besar. Kenapa? Karena anak yang lebih besar atau orang-orang dewasa itu akan bisa mengeksplor, membuat peta konsep sebagai satu langkah atau satu solusi untuk memecahkan permasalahan hidupnya, gitu ya, untuk problem solvingnya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk anak tentunya tidak bisa demikian, harus dipandu ya, harus dipandu. Oleh karena itulah makanya bisa dilakukan pemanduan. Jadi kalau peta konsep itu digunakan untuk perencanaan, itu ya sebagai salah satu fungsi aja sih, gitu ya. Tapi fungsi-fungsi lain sebetulnya banyak banget, yaitu sekali lagi tadi kan, untuk memutuskan atau mengambil keputusan, untuk digunakan sebagai problem solving dan sebagainya, seperti itu. Nah itu, jadi kalau dalam kategori perencanaan ini udah oke banget lah begitu ceritanya. Tepuk tangan. Bu Husna ini kalau saya panggil teteh ya, cantik ya, cantik. Dan tadi memang bahasa Inggrisnya oke kayaknya, fluent ya. Sepertinya ini Putri Muslimah Malang deh, Bu. Coba ditanya deh. Coba kita ini ya, kita spotlight. Nah. Benar, aktivitasnya apa aja? Ini pertanyaan Bu Nurul unik ya. Gimana? Pertanyaan Bu Nurul unik, yang ditanya langsung usia. Ya, benar, sebagai salah satu ini tadi apa, Bu Heni? Putri Muslimah. Benar. Tidak. Oke, Bu, itu sudah zaman bahula. Saya sekarang
Saya Oke, siap. sekarang ini kebetulan saya juga diberi kesempatan untuk berkarya, mengajar dan mendampingi teman-teman di PAUD Omah Bocah Anafi Malang. Mungkin ada ibu-ibu yang dari Malang, salam kenal semuanya. Ada yang dari Sabang sampai Merauke. Kalau Putri Muslimah saya sudah lama itu, Bu. Ya, oke. Bu Heni tahu aja. Oke, Teh, thank you ya sudah berpartisipasi tadi. Nah, sekarang sudah ada beberapa tadi yang tayang ya. Sudah ada beberapa tadi yang kita tayangkan. Sekarang kita coba memfasilitasi teman-teman yang akan bertanya ya. Merefleksi dari yang sudah diupload, merefleksi dari yang sudah ditayangkan oleh beberapa perwakilan peserta dan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Yang Darudi tadi. Mangga silakan yang akan bertanya. Boleh chat, boleh raise hand. Ya, siapa yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri dengan ada Bu Reti. Bu Reti, mangga silakan Bu Reti. Dimatikan salah satunya, cantik. Suaranya satu, Bu. Oke, suaranya satu ya, berarti ada yang suara dua. Oke, mangga silakan Bu Reti. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reti dari Kota Bogor. Saat ini saya tidak sedang bekerja di PAUD, tidak kerja di mana-mana, cuman lagi off dulu dari kegiatan PAUD, tapi lebih merefresh kembali karena kan saya sudah 6 bulan nggak bekerja di PAUD, jadi supaya tidak hilang saya ikut ini seperti ini. Umum saya masuknya, Bu ya. Siap. Nah, baik. Seperti Pak Rudianto kakak integrated, kebetulan saya basicnya integrated learning, pembelajaran yang terintegrasi dari PHBK, pendidikan holistis berbasis karakter. Itu saya sudah tahu sebetulnya, tapi saya gunakan sebagai dasar saya ketika untuk kuliah. Nah, ini yang tertarik itu kenapa bisa untuk anak TK. Nah, ternyata yang mau saya tanyakan kepada Pak Rudi, apakah konsep mapping ini kegiatan atau gurunya yang membuat? Karena kemarin bilang Pak Rudi guru membuat beberapa anak. Nah, berarti worksheet-nya kan berarti harusnya kosong dong. Berarti si guru hanya memberikan yang ide pokok saja, nanti anak yang mencoba untuk menggali sendiri dengan prior knowledge yang dipelajarinya, jadi pengetahuan sebelumnya, jadi untuk diungkapkan di sana. Jadi tujuan akhirnya yang output yang ingin didapat ini apakah untuk anak bisa menganalisa atau bisa mengamati dan supaya otaknya itu terstimulasi dengan baik lah, intinya seperti itu. Itu sih Bu yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rudi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ini pertanyaannya agak berat kan? Jadi silakan langsung dijawab. Ya, ini pertanyaan sangat bagus sekali Bu Nurul. Jadi memang betul sekali. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa ketika saya melakukan riset terkait dengan mind map ini, sebetulnya referensi pada saat itu tidak ada mind map yang diimplementasikan di PAUD seperti itu ya. Jadi di anak usia dini. Kenapa? Karena mind map sebetulnya ini merupakan satu ide atau inisiasi gagasan yang dikembangkan oleh Tony Buzan dalam rangka menjadi satu alternatif solusi untuk pemecahan masalah, pengambilan keputusan. Jadi yang sifatnya fungsional seperti itu. Nah, tetapi ini ternyata memiliki kegunaan yang luar biasa untuk anak dalam membantu proses pembelajaran atau proses pendidikannya. Kenapa demikian? Karena basisnya adalah teori otak. Nah, gitu. Jadi pada saat teori otak itu belum berkembang secara luar biasa ya dalam perspektif neurosciences pada saat ini dulu ya, Tony Buzan sudah mengembangkan terkait dengan teori yang mengidentifikasi terkait dengan belahan kiri dan belahan kanan seperti itu. Jadi basisnya itu. Sehingga kenapa bisa diterapkan atau mudah diterapkan pada proses pembelajaran. Sehingga tujuannya adalah membangun kecakapan atau keterampilan dalam belajar. Seperti itu. Makanya kan mind map digunakan untuk mencatat secara efektif, untuk mengingat, ya,
kemudian untuk juga hal-hal lain ya selain mengingat dan mencatat ya, dalam artian kepentingan pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian untuk memahami juga ya, untuk memahami sebuah konstruk ya dan sebagainya sehingga kemudian mudah merecall seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka mind map seperti yang saya katakan tadi basisnya itu mind, tidak pada struktur ya. Mind tapi tidak pada struktur seperti itu. Nah, karena basisnya mind tentunya orang yang mengembangkan dengan mudah adalah orang yang bisa mengakuisisi pengetahuan sebelumnya dan kemudian menghubungkan dan pengetahuan yang baru diperoleh dengan sangat terampil seperti itu, dan itu biasanya dilakukan pada taraf pengembangan kognitif tertentu. Nah, tapi persoalannya apakah anak usia dini bisa? Nah, jawabannya adalah bisa, begitu ya. Jadi Bu Reti, jawabannya adalah bisa untuk anak usia dini, tetapi kita harus memberikan pijakan yang cukup maksimal dalam rangka apa? Dalam rangka merecall atau dalam rangka mengeksplorasi imajinasi yang muncul, tetapi imajinasinya ini bisa terpimpin. Nah, gitu. Sebetulnya kalau imajinasinya tidak terpimpin itu insya Allah jauh lebih mudah. Tapi persoalannya ketika mind map ini digunakan dalam proses pembelajaran, maka imajinasinya kan harus terpimpin. Gitu. Samalah yang namanya anak-anak logikanya gini. Anak-anak itu pengen belajar, ya bisa belajar apapun. Tapi kalau di rumah, tapi kalau di sekolah ya nggak bisa. Belajarnya tetap harus terpimpin. Kenapa? Karena akan distandarisasi dengan anak-anak yang lain. Kalau masing-masing orang belajarnya sendiri-sendiri, ya pasti akan terjadi sesuatu yang luar biasa lah ya, akan bisa jadi gangguan dalam sisi komunikasi dan seterusnya. Karena anak mau belajarnya sendiri-sendiri. Nah itu, jadi tetap harus distimulasi, harus dipantik sehingga kita bisa memunculkan fokus tadi seperti itu. Jadi tetap berangkatnya harus dari fokus. Nah kemudian setelah itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah khusus untuk membuat mind map perencanaan, nah ini sebetulnya yang sekali lagi saya terus berulang-ulang, khusus untuk membuat mind map yang dimanfaatkan untuk perencanaan, maka mind map itu, ide fokus yang paling utama tetap harus dipantik oleh guru. Itu seperti itu. Kemudian cabang-cabangnya dan sebagainya itu juga dipantik oleh guru, sehingga muncul ya, dan kemudian guru akan meletakkan apa yang muncul di masing-masing anak atau menjadi respon anak ya, dalam bahasa ekspresinya dan seterusnya, ya itu juga dimunculkan atau ditulis di sana dan seterusnya, dan kemudian ditarik cabangnya dan seterusnya. Nah ini untuk perencanaan. Nah tetapi kalau untuk anak sendiri, nah kan pertanyaannya begitu ya tadi. Nah bagaimana kalau untuk anak sendiri seperti itu? Apakah tidak alangkah baiknya tadi worksheet-nya itu memang kosong? Betul sekali. Sebetulnya yang paling ideal itu worksheet-nya dikosongin dulu. Kenapa kita membuat worksheet? Seharusnya tidak perlu membuat worksheet seperti itu. Tetapi itu agak sulit untuk anak usia dini. Nah, jadi berdasarkan riset ya, ternyata kalau misalnya kita langsung blank ya, sama sekali tidak dibuatkan worksheet-nya, pertama tentunya kita agak sulit ya. Kenapa? Karena kita harus menciptakan bridging ya seperti itu. Jadi kita buat jembatannya dulu ya, kita ada bridging-nya dulu ya. Bagaimana membangun jembatan. Jadi worksheet itu bukan hal yang kemudian menjadi prosedur tetap. Ingat nih, begitu ya. Worksheet ini tidak digunakan sebagai prosedur tetap, tidak. Kalau untuk mind map, itu hanya bridging aja. Karena apa? Karena kalau tidak dijembatani seperti itu, nah tentunya habituasinya tidak terakselerasi. Jadi semata-mata untuk menjembatani saja. Tapi ke sana tidak lagi demikian. Mungkin kita bisa langsung kepada ide pokok dengan memvisualisasi atau buat visualisasinya, atau langsung meletakkan gambar, kemudian gambar lain diletakkan di mana, kemudian langsung tarik oleh anak itu sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu. Jadi sekali lagi bahwa worksheet itu adalah hanya untuk bridging di awal, ya, tidak untuk selanjutnya, seterusnya. Kalau selanjutnya atau seterusnya, itu melengkapi gambar nanti namanya, bukan worksheet mind map lagi, gitu kan. Jadi idenya bukan melengkapi gambar ya seperti itu, tidak, tapi bagaimana kita menjembatani, itu bridging saja hanya di awal seperti itu, tapi nanti selanjutnya anak harus bisa menentukan ide pokok atau fokus ya gagasannya di tengah, apa yang menjadi keinginannya dan seterusnya. Misalnya taruhlah gini, membuat perencanaan piknik rumah nenek. Nah, seperti itu ya, piknik rumah nenek, membuat perencanaannya pakai mind map misalnya seperti itu. Oh, sangat bisa seperti itu.
Nah, tetapi kan kita harus bridging dulu nih, bridging di awal. Nah, untuk sampai anak itu mahir, sampai membuat mind map-nya dan sebagainya. Di awal seperti itu. Nah, tapi nanti seterusnya tidak bisa atau tidak ideal lagi kalau terus dibuat apa namanya mappingnya atau dibuat apa namanya worksheet-nya ya. Nah, tidak ideal seperti itu. Nah, begitu Bu Deti sebagai apa namanya jawabannya. Karena walaupun bagaimana mind map ini sebetulnya karakteristiknya memang sangat individual seperti itu ya, karakteristiknya sangat individual. Kenapa? Karena digunakan justru lebih banyak untuk membantu dalam mengambil keputusan ya, membantu dalam memecahkan permasalahan dan sebagainya. Yang karakteristik dari permasalahan atau karakteristik dari apa namanya pengambilan keputusan itu sifatnya personifikasi ya seperti itu. Nah, ini yang menjadi salah satu keunikan. Jadi mind map akan lebih banyak bersifat sebetulnya basisnya individu ya seperti itu supaya lebih mantap. Tapi begitu ditarik kepada kolektivitas ya memang tantangannya akhirnya unik ya, belum tentu itu bisa memecahkan masalah secara kolektif juga begitu. Makanya itu kita bisa gunakan sebagai perencanaan pembelajaran dengan step yang tadi gitu. Jadi sekali lagi ada 3 hal. Jadi yang pertama sebetulnya untuk diri sendiri, yang kedua untuk bisa membangun perencanaan bersama dengan anak, baru yang ketiga untuk anak sendiri tetapi harus di bridging dengan cara membuatkan worksheet-nya terlebih dahulu, tapi lambat laun kesananya berkurang atau idealnya polos dan seterusnya. Nah, begitulah kira-kira jawabannya. Oke. Sip ya, Bu Reti. Tapi kalau boleh ditanya, Yanda, waktu kemarin disertasi judulnya teh naon? Kalau saya risetnya menghubungkan antara strategi dan gaya belajar ya. Strategi dan gaya belajar dalam membuat mind map secara kreatif ya seperti itu. Nah, saya ingin jelaskan lagi begini. Ada satu apa namanya hasil dari apa namanya selain riset-riset yang akademik, maksudnya hal-hal yang lain ya, riset-riset saya di yang lain seperti itu, bahwa ternyata untuk menstimulasi mind map secara lebih maksimal itu juga bisa dibantu dengan strategi untuk anak ya membuat mind map, bukan untuk perencanaan, untuk anak membuat mind map ya. Ya, jadi salah satu strateginya adalah salah satunya bisa discovery, bisa inquiry. Artinya apa? Artinya bahwa strategi discovery dan inquiry yaitu memberikan pengalaman secara langsung ya, hands-on experiences itu ternyata mampu memberikan apa namanya dampak yang luar biasa ya, yang sangat bagus sekali dalam rangka apa namanya memetakan secara lebih maksimal ya, melahirkan ide gagasan lebih maksimal, memunculkan ide gagasan yang lebih accelerated ya, lebih progresif dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau untuk anak sih sebetulnya sekali lagi untuk membuat mind map tidak langsung beranjak dari topik dulu ya, harus distimulasi dulu, harus dipantik dulu seperti yang tadi saya sudah katakan. Mantiknya tidak hanya dari kalimat tanya, mantiknya itu bisa nonton ya, bisa diajak nonton video dulu, bisa diajak main dulu. Ayo kita main apa gitu ya dan seterusnya. Jadi dipantik dari situ dulu, diajak berpetualangan dulu. Jadi mind map tuh bisa judul ya, bisa kalau untuk pembuatan mind map untuk anak itu diajak berpetualang dulu. Misalnya berkunjung ke kebun misalnya gitu ya. Berkunjung ke kebun misalnya seperti itu. Nah, berkunjung ke kebun itu bisa menjadi pemantik untuk membuat mind map. Nah, gitu seperti itu. Gitu. Jawaban tambahan karena ditanya sama Bu Nurul, jadi saya teringat ini yang perlu saya jelaskan seperti itu. Ya, gitu. Karena kan memang ini berdasarkan riset dan langsung riset beliau. Makanya kemarin begitu beliau punya keilmuan ini, kayaknya itu menarik untuk diketahui oleh teman-teman. Karena ternyata 2022 menggunakan cara-cara itu juga. Gitu. Nah, Yanda, ini sudah pukul 11. Waktu kita memang masih 30 menit lagi. Nah, apakah Yanda mau rehat dulu 5-10 menit atau langsung? Langsung saja ya. Langsung saja. Sip. Saya akan sedikit memberikan kesimpulan seperti itu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Ana. Bu Ana bisa saya unmute. Setelah ini nanti mungkin kita akan akhiri jika teman-teman tidak ada yang bertanya karena sudah cukup jelas. Silakan Bunda Ana. Ana Kurniati. Iya, Pak. Untuk mind map sendiri sebagai salah satu strategi pembelajaran, itu kapan efektifnya diberikan? Apakah setiap hari ataukah setiap kita mempunyai topik baru atau masa transisi sebelum kita berpindah ke topik
yang baru. Begitu, Pak. Oke, Oke. baik. Oke, jadi Bu Ana menanyakan kapan sebenarnya mind map ini digunakan, dipakai, diberikan dan sebagainya dibuat gitu ya. Gitu ya Bu Ana ya. Oke, thank you. Siap. Ya. Bangga kan? Baik, langsung saya jawab. Jadi yang pertama, mind map bisa digunakan sebagai strategi perencanaan. Nah, karena mind map bisa digunakan sebagai strategi perencanaan, maka akan kembali kepada Ibu begitu. Mau berapa waktu sekali perencanaannya seperti itu. Tapi nanti tergantung Ibu mengembangkan model apa di pembelajaran Ibu ya, seperti itu. Tapi kalau modelnya emergent curriculum, maka tentunya putarannya akan berbeda seperti dengan model-model yang lainnya seperti itu, atau pendekatan emergent curriculum pasti akan berbeda siklusnya seperti itu ya. Nah, tapi yang jelas yang pertama itu bisa digunakan sebagai strategi perencanaan pembelajaran ya yang dilakukan bersama seperti itu. Nah, yang kedua, mind map juga bisa digunakan untuk pada anak ya sebagai sebuah strategi mengingat atau menghafal secara efektif. Nah, mengingat atau menghafal secara efektif atau mencatat secara efektif atau sebagai strategi literasi. Nah, maka dari itu, maka pemanfaatan atau penggunaan mind map juga ya kembali lagi tadi sesuai dengan kebutuhan. Apakah ini akan menjadi satu prosedur? Kalau ini menjadi satu prosedur, maka ya setiap kita akan memulai satu topik baru, maka kita mengembangkannya dengan mind map. Nah, seperti itu. Jadi setiap kali kita akan menggunakan topik baru, maka kita menggunakan strategi mind map, baik perencanaan maupun strategi untuk literasinya ya, kemampuan mengingat secara efektif, mencatat secara efektif, dan mengkreasi ide-ide atau gagasan yang baru. Tapi kalau untuk anak-anak itu ya, sebetulnya lebih banyak manfaatnya untuk anak usia dini itu untuk kreativitas berpikir seperti itu ya. Jadi kalau untuk anak usia dini itu justru lebih banyaknya di kreativitas berpikirnya gitu ya, creative thinkingnya seperti itu. Dengan ditandai apa? Dengan ditandai cabang. Semakin banyak dia membuat cabang, creative thinkingnya keren banget gitu kan. Dan anak-anak bisa mengembangkannya tidak hanya dengan kata, tapi dengan visualisasi gambar apapun yang dia kait-kaitin itu boleh. Sangat boleh seperti itu. Jadi tidak mesti harus dengan menggunakan kata gitu ya, dengan menggunakan simbol. Tapi kalau anak kesulitan menggunakan kata simbol, dia bisa menggunting. Dia bisa menggunting. Menggunting apa? Menggunting gambar apapun yang dia bisa kaitin dengan gambar pokoknya seperti itu. Jadi idealnya ketika menentukan gambar pokok di tengah ya, dan kemudian dia ngaitin dengan gambar-gambar yang lain, gambar-gambar yang lain yang bisa dikaitin, yang bisa ditarik oleh garis ya, garisnya anak tersebut seperti itu. Nah, itu dia menentukan gambar apa itu tidak ditentukan oleh guru ya, tapi dia menentukan sendiri. Dia menemukan gambar apa terus dikaitkan dengan gambar itu dengan cara menarik garis dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi agar idenya itu menjadi satu kesatuan yang utuh, maka harus dipantik dengan cara apa? Bisa dengan cerita, bisa dengan bercakap-cakap sebelumnya ya, dengan cerita sebelumnya atau bercakap-cakap sebelumnya, yaitu seperti misalnya kapannya kita berkunjung ke rumah nenek ya, atau gimana nih rencana kita berkunjung ke rumah nenek begitu ya, dan seterusnya, atau misalnya oke, kita buat rencana kita berkunjung ke rumah nenek dan seterusnya, misalnya seperti itu. Karena nanti bisa saja kan ada gambar nenek, kemudian di sampingnya ada gambar kebun nenek, kemudian ditarik ada gambar rumah nenek yang sudah mulai reot dan sebagainya, ditarik lagi di situ. Mungkin di situ tiba-tiba ada pohon pisang, ternyata nenek itu suka banget berkebun pisang, begitu ya. Nanti dari kebun pisang itu ternyata nenek tuh suka membuat gorengan pisang. Akhirnya dari gambar pisang di cabang utama ada tempelin lagi tuh gambar goreng pisang seperti itu ya. Nah, kemudian tarik lagi garisnya di situ dan seterusnya seperti itu. Nah, begitu kalau terkait dengan pemanfaatan gitu. Baik. Terima kasih. Ya. Oke, Bu Ana, teman-teman kita akan akhiri ya. Setelah nanti Pak Rudi memberikan closing statement, Pak Rudi kita persilakan untuk live dan nanti saya akan berikan ini ya daftar hadir untuk hari ini. Mangga Kang, mungkin akan Jumatan gitu nanti di 11.30 mangga. Ya, baik. Statementnya. Ini saya closingnya mudah-mudahan ini lancar nih share screen-nya. Saya ingin share screen lagi. Sekali lagi. Mudah-mudahan bisa terlihat.
Terlihat. Lihat, ini saya pengen ke slide yang paling akhir sebetulnya. Ya, di slide show, tinggal slide show aja, Pak. Sudah slide show-nya, sebentar ke slide akhir dulu. Ya, Ibu sekalian, sambil menunggu slide yang paling akhir, sebagai closing-nya pada hari ini, ya, saya ingin menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali sebagai satu benang merah ya barangkali dari apa yang kita bahas pada saat ini, seperti itu. Nah, beberapa hal tersebut ya yang perlu mungkin kita selalu sepakati bersama, karena ini memang konsepnya seperti itu, maka tentunya kita bisa mencermati atau bisa mengingat bersama terkait dengan hal itu ya, seperti itu. Ya. Slide selahirnya sudah keluar belum ya? Nampaknya belum ya? Belum, Pak. Mau saya bantu, Pak? Iya, tapi saya oke, sebentar. Ada tambahan materi. Ada tambahan materi, tapi slide selahirnya belum keluar ya. Ya udah nggak apa-apa. Di close dulu, Pak. Di stop dulu, nanti terus ini lagi. Ya, Bapak buka dulu. Kalau gitu, slide terakhirnya Bapak buka dulu. Nanti baru saya ini aja, apa namanya, saya share aja ya, seperti itu. Setelah saya close begitu ya, seperti itu. Jadi saya langsung memberikan ini aja statement saja. Jadi yang pertama terkait dengan hal yang dalam rangka pembuatan mind map. Yang pertama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pemanfaatan atau penggunaan mind map ini dalam pendidikan usia dini tentunya agak berbeda dengan penggunaan mind map yang biasa disosialisasikan di orang dewasa. Kalau di orang dewasa tentunya kebutuhannya akan bersifat personifikasi individual dan seterusnya. Tetapi ini bisa digunakan selain individu oleh ibu gurunya, ya, individu oleh ibu gurunya bisa juga digunakan bersama untuk perencanaan. Nah, yang biasanya ini dikenal dengan peta konsep, tapi sejatinya untuk penyebutan peta konsep ini bisa dalam artian peta konsep yang kata lain adalah kata lain dari mind map, tapi bisa juga peta konsep dalam artian peta konsep yang sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan yang tadi saya sampaikan bahwa mind map juga bisa dikembangkan secara mandiri oleh anak. Tetapi sekali lagi kita perlu bridging untuk sampai anak itu bisa benar-benar mandiri, ya, mandiri bisa mengembangkan mind map itu. Jadi ada bridgingnya. Nah, bridgingnya itu tentunya sekali lagi kita tidak hanya bisa hanya sekedar mengandalkan pengkondisian atau pijakan awal ya dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menggunakan kata yang kita pilih dan tentunya untuk menentukan fokus, menentukan cabang, tapi juga bisa menggunakan visual ya, visualisasi gambar dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah secara individu peta konsep ini ya banyak sekali menekankan kepada bagaimana kita bisa mengeksplorasi mind kita. Jadi mind itu menjadi penting karena mind yang jadi pijakannya kalau dalam mind mapping ya seperti itu. Tidak pada struktur konsep ya, seperti itu, tapi pada mind kita. Nah, kemudian yang kedua, mind yang produktif itu adalah mind yang mampu memproduk ya ide, gagasan dan sebagainya, tapi itu bisa divisualisasikan dalam bentuk visual gambar ataupun dalam kata seperti itu. Yang kata ini nanti akan bisa mengikat gagasan atau ide tertentu. Jadi mind map itu bisa menggunakan, tidak usah menggunakan kalimat, tapi cukup bisa menggunakan kata-kata tertentu. Tapi kata-kata ini akan bisa mengikat semuanya, gitu seperti itu. Jadi sama lah seperti ketika saya mengingat misalnya Bandung dengan misalnya atau mengingat Lembang misalnya ya, atau mengingat Bandung itu pasti identik misalnya dengan apa ya, dengan Tangkuban Perahu misalnya begitu ya. Jadi begitu kita melihat Bandung, pasti ini identik dengan Tangkuban Perahu, seperti itu misalnya, gitu ya. Jadi Tangkuban Perahu itu bisa mengikat semua apapun yang ada di benak kita, gitu ya, dengan simpul kata Tangkuban Perahu itu atau visualisasi Tangkuban Perahu itu, gitu. Kemudian selanjutnya adalah ketika mind map itu digunakan untuk diri kita sendiri, ya, pada saat kita sudah memencarkan ide, ya, makanya
konsep mind map itu kan radiant, ya, radiant thinking. Apa artinya? Artinya adalah berpikir dengan cara memencar, gitu kan? Radiant thinking. Jadi memencarkan ide, gitu kan? Dipencarkan, pencar. Nah, setelah dipencarkan, itu tetap bisa direduksi lagi. Jadi setelah dipencarkan tetap direduksi lagi. Jadi kalau untuk digunakan sendiri itu bisa direduksi lagi. Direduksi lagi itu maksudnya setelah kita dipencar gitu, kita kembali untuk beberapa waktu untuk berpikir, merenung atau melamun, merenungkan dan sebagainya. Ya, kemudian kembali lagi kepada hal itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk perencanaan, Ibu-ibu sekalian, begitu kita sudah memencarkan ide ya bersama-sama anak dan seterusnya, maka besok-besoknya tidak usah kita berangkat dari nol lagi, tapi dari mind map yang sudah ada, kemudian tarik lagi, atau kemudian hubungkan antara satu ide atau gagasan pokok yang dicabang, ranting dan sebagainya, kaitkan lagi dengan ide-ide yang lain. Itu bisa jadi seperti itu, ya, begitu. Nah, itu. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah rangkaian ide itu dianggap maksimal, putuskan langkah apa yang akan dilakukan. Nah, itulah proyeknya. Kalau digunakan sebagai basis untuk perencanaan pembelajaran. Nah, keputusan itu adalah keputusan dalam bentuk proyek. Terus apa yang harus kita lakukan? Bikin apa nih? Oh, bikin pizza. Oh, bikin makanan serabi. Oh, bikin apa dan seterusnya. Oh, berkemah dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, begitu. Dan begitu pun seterusnya siklusnya. Jadi, sekali lagi itu bisa digunakan dalam bentuk kepentingan apapun, bukan hanya sekali lagi untuk diri sendiri ya, tapi juga untuk anak dengan cara ada bridging-nya tadi, diawali dengan discovery, inquiry dan sebagainya. Bisa nonton, bisa bercakap-cakap, bisa kalimat dan seterusnya ya, kalimat-kalimat pemantik ya dan sebagainya. Kemudian juga bisa visualisasi, pokoknya macam-macam ya. Itu yang perlu diingat seperti itu. Nah, itu saja barangkali Bu Nurul yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena tentunya dalam jangka waktu yang amat singkat, saya pun tentunya memiliki keterbatasan dalam penyampaian materi ini ya. Jika ada hal-hal yang salah, hal-hal yang maksudnya tidak berkenan, hal-hal hul-hul yang tidak berkenan, saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam semangat, salam sehat, dan terus tetap mengabdi dan fokus pada pendidikan nasional ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berikan aplaus. Oke, sebelum kita end-kan Zoom hari ini, kita ucapin thank you so much dulu ke Yanda Rudio. Sarangnya Kak. Oke, dipersilakan Yanda, hatur nuhun pisan untuk kesempatannya. Dipersilakan jika ada kegiatan yang lain. Kita akan ngobrol sebentar dengan teman-teman. Masih di mute itu kayaknya. Oke. Ya, oke. Teman-teman yang dari sudah live. Ya, oke. Sekarang kita akan ngobrol dulu sebentar. Saya mute-kan kembali ya teman-teman ya. Saya mute-kan kembali. Silakan dilihat. Silakan dilihat di chat. Ada daftar hadir untuk hari ini. Mangga ditulis. Ya, teman-teman sudah? Saya off-kan semua chat dulu ya, biar tidak ketumpuk. Ya, silakan teman-teman. Saya share daftar hadir untuk hari ini. Silakan ditulis ya. Diisi. Sudah. Dan hari ini adalah sesi 1 untuk series 2 selesai. Nanti series 2-nya akan bersambung di tanggal 18, 19, 20 ya. Benar nggak? Ya, oke. Jadi 3 hari nanti kita dengan kelas inklusi ya. Tetapi nanti yang ikut di kelas seri 1 akan berlanjut di hari Selasa depan. Tentang bagaimana kita menyusun sebuah perencanaan yang berbasis proyek. Di mana nanti ilmu yang hari ini disampaikan oleh Yanda Rudi akan kita terapkan nanti di perencanaan kita itu ya. Dan nanti teman-teman akan dikenalkan dengan RPPH terbaru, walaupun tidak semuanya kita pakai, tapi teman-teman mengenal, oh seperti ini toh strukturnya. Jadi nanti kalau one day teman-teman mengaplikasikan itu sudah tidak kaget lagi.
paling tidak sudah pernah lihat dan sudah pernah praktek. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, saya coba buka mic-nya ya, tapi kalau tidak kondusif silakan ditutup saja. Ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri sesi 1 untuk series 2? Cukup? Cukup ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Hari ini Bu Fitri kita ada 2 pulsa yang kita berikan. Silakan Bu Adim dengan Bu yang dari tim IKT tadi siapa namanya? Saya Bunda Nur Rahmah. Oke, Nur Rahmah silakan nanti sampaikan ya nomor handphonenya ke PIC ya, ke Bu Heni. Nanti akan ditransfer. Terima kasih Bunda Nurul. Oke teman-teman, hatur nuhun ya. Terima kasih. Bu, Salam sudah sehat. diterima pulsanya. Oke, sip. Oke teman-teman, salam sehat dan tetap semangat ya. Kita akan bersama-sama. Jangan lupa untuk mendaftar di kelas literasi karena itu adalah kelas dari evaluasi kelas-kelas sebelumnya. Literasi ini benar-benar nanti akan diajari 3 hari dari bagaimana kita membuat kata bermakna, bahasa ekspresif dan bahasa persuasif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam semangat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, hatur nuhun. Ketemu lagi nanti. Terima kasih Bunda Nurul. Izin kita off kan ya. Salam sehat Dadah. selalu.